wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman pecinta YT for Education. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit berbagi pengalaman dan juga pengetahuan gitu ya terkait tentang Excel ya. Mungkin ini pernah dialami juga oleh beberapa teman yang lain gitu ya, entah itu guru ataupun administrator. Insya Allah kita akan berbagi ada 3 model ya, atau berapa ya, 2 lah ya, 2 model fungsi dari VLOOKUP. Bagaimana cara kita menyusun sesuatu, merekap sesuatu dengan lebih mudah dan lebih cepat. Semisalnya ketika suatu hari kepala madrasah atau kepala sekolah atau siapa saja meminta kita untuk merekap nilai siswa tertentu. Misalkan gitu ya, ada beberapa siswa, misalkan ada 7 orang siswa, kemudian kepala madrasah meminta nilainya si A, si Abdul Hanan. Berapa nilai Abdul Hanan pada pelajaran bahasa Indonesia, matematika, IPA, dan IPS. Jika hanya 1 orang dan kita mencarinya di 7 orang saja, mungkin gampang, kita tulis manual sajalah gitu. Akan tetapi bagaimana jika yang tersedia datanya berjumlah ratusan sampai 776 siswa misalkan ya. Kemudian diminta data 1 Abdul Hanan nilai bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, dan ada juga yang lain si Faras misalkan bahasa Indonesia, matematika, IPA, dan IPS gitu. Dan acak gitu ya. Kalau yang diminta sama ya, misalkan yang diminta itu 4 mata pelajaran, kemudian yang diminta hanya 5 orang begini, mungkin masih lah kita memilih opsi untuk mencarinya manual. Tapi jika yang diminta adalah 70 orang misalkan, dari 776 akan luar biasa meribetkan ketika kita harus mencarinya secara satu persatu. Maka salah satu trik agar kita bisa menyelesaikannya lebih cepat adalah dengan memanfaatkan fungsi Excel yang ada, yaitu fungsi VLOOKUP ya. Oke, kita langsung saja kepada pembahasannya, kepada kasusnya, supaya tidak mubazir waktu kita ya. Ini untuk efisiensi waktu katanya ya. Ini kita contohkan, misal ada data siswa ada 776. Kemudian kepala madrasah menginginkan ada 5 orang siswa dicari nilainya, nilai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan IPA. Atau ada berapa puluh lah, misal kita tambah saja data siswanya. Kita tambah gitu ya. Nah, sekian banyak orang lah. Kemudian di sini kita kasih judul dulu ya, seperti biasa ya. Rekap nilai siswa SN1 kelompok tengah dalam kurung data ini contoh ya. Saya contohkan di sini seolah-olah mereka akan mendaftar MAN IC ya. Ini contoh saja sekali lagi. Kemudian kita tulis di sini nama. Kemudian kita tulis namanya siapa. Bagaimana cara menemukan nilai AD Putri bahasa Indonesianya berapa, berapa, dan seterusnya dengan cepat ya. Kita manfaatkan fungsi VLOOKUP. Oke, kita langsung ke rumusnya. Rumusnya adalah sama dengan V vertikal ya, V lookup. Kemudian di sini kita sudah dikasih tahu nih ada rumusnya ya. Di sini ada rumusnya yang bisa tinggal kita contek saja gitu ya. VLOOKUP, lookup value-nya adalah ini. Kita mau cari apa? Mau cari AD Putri Hairun Nisa. Di mana Anda mencarinya? Ini ada tanda koma dulu sebelumnya, kita klik koma. Tabel array. Di mana Anda mencarinya? Kita akan cari dia di sini, di data ini. Ya, di sheet yang berbeda.
Nah, maka kita klik dari nama yang pertama. Dari kriteria sesuai dengan yang kita cari ya, karena ini adalah nama. Maka jangan mulai dari nomor ya, mulai dari nama. Kemudian kita geser ke samping blok ya. Tekan shift ya di keyboard ya. Atau kita munculkan di sini keyboardnya dulu. Biar kelihatan ya. Yang coba kita turunkan di pembahasan pagi ini. Mudah-mudahan dengan itu kita nanti akan lebih pandai bagaimana cara menyikapi doa dalam hidup, seperti apa doa dipanjatkan, kapan kita berdoa, dan kita tahu poin hasil dari doa yang telah kita panjatkan. Sepakat sampai di sini? Oke, kita munculkan dulu keyboardnya biar kelihatan lebih jelas ya bagi teman-teman yang belum terbiasa. Jadi saya ulang. Jadi kita pilih ini yang pertama. Kemudian kita tekan shift ya. Kemudian tekan tanda panah ke kanan. Ini ya. Sampai selesai. Ini bisa gitu ya. Atau dengan mudahnya kita tekan Ctrl Shift, CTRL dan Shift, kemudian tanda panah supaya langsung ke samping penuh gitu ya. Kemudian juga ke bawah. Masih ditahan Ctrl Shift biar terblok semuanya. Setelah itu kita tekan F4 ya. Kebetulan di keyboardnya ada F4-nya ya. Kita tekan F4. F4 itu posisinya biasanya di atas angka 4 ini ya. Di sini ada F1, F2, F3, F4. Kita tekan F4 supaya dia berubah menjadi ada tanda dolar ini ya. Nah, ini juga belum tadi, sorry. Nah, dua-duanya ada tanda dolarnya ya. Setelah itu tanda koma. Kemudian yang kita cari adalah nilai bahasa Indonesia. Kita lihat bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu adanya di kolom keberapa? Ini kolom ya yang ke bawah nih. Ini tadi kita mulai dari sini, dari nama ini ya. Ini berarti kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5, kolom 6, kolom 7, kolom ke-8. Bahasa Indonesia itu adalah kolom yang ke-8. Maka kita tulis 8. Koma lagi false. Ini ya. Oke, kita bahas sedikit rumusnya. Jadi kita akan ini udah ketemu ya, 87 ya. Ade Putri Hairunisa. Nilai bahasa Indonesia ada 87. Kita coba lihat Ade Hairunisa. Ade Hairunisa bahasa Indonesia 87, pas ya. Sudah sesuai, ketemu dia. Kemudian kita cari nilai bahasa Inggrisnya. Kalau tadi bahasa Indonesia ini di kolom ke-8, bahasa Inggris itu di kolom ke berapa? 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ini bahasa Inggris ya, di kolom ke-13. Maka ini tinggal kita copy saja. Kalau mau ditarik ke samping boleh ya. Nah, ini akan rusak dulu. Kita tinggal menggantinya karena ini depannya adalah D6 ya. Acuannya, artinya nama siswa yang kita acu itu ada di kolom D6, D dan yang ke-6 ya. Maka di sini juga ini harus D6 ya, awalnya. Kemudian karena yang kita cari adalah bahasa Inggris, maka dia adanya di kolom ke-13. Kita enter, nilainya 88. Kita coba lihat AD. Bahasa Inggris nilainya 88. Matematika di kolom keberapa dia matematika? 8, 9, 10. Matematika itu di kolom ke-10. Ini juga sama. Kolom acuannya adalah yang ini ya. Kita klik saja ini D6 ya. Matematikanya 77. Kita coba lihat. Matematika 77. IPA 70. Kita coba lihat di sini. IPA adanya di kolom ke-11. Ini D6. 70. Sip. Sudah sesuai semuanya. Kalau sudah kita ketemu yang ini ya,
Kalau 44-nya sudah penuh, ini tinggal kita tarik. Klik tahan dan tarik ke bawah. Selesai. Atau kita klik 2 kali. Selesai. Maka nilai siswa dengan mapel tertentu ini sudah ketemu. Finish. Ini kalau mau dipercantik karena laporan kepada Bapak Kepala Madrasah, silakan saja. Ya. Yang dibuat laporannya sedikit lebih menarik. Ya. Sudah selesai. Nah, ini tinggal kita kumpulkan kepada pimpinan kita yang memberikan tugas. Ini contoh kasus yang pertama, menemukan nilai siswa tertentu pada mapel tertentu, gitu ya, dengan lebih cepat. Saya ulang sedikit untuk menyelesaikan sesi yang pertama ini. Jadi rumusnya adalah sama dengan VLOOKUP, kemudian buka kurung, D6, lookup value, apa yang dicari kira-kira gitu ya, yaitu nama ini Ade Putra, kemudian koma, tabel array. Di mana Anda mencarinya? Di tabel yang ini gitu ya. Kita blok seluruhnya tadi gitu ya. Ini dia di sheet ini ya. Kemudian jangan lupa mengklik F4 supaya muncul tanda dolar ini ya. Kemudian apa yang kita cari pada tabel ini? Apa yang kita cari pada tabel ini? Nilai bahasa Indonesia. Nilai bahasa Indonesia dari si nama ini nanti gitu ya. Nama Ade Putri Hairunisa, berapa nilai bahasa Indonesianya. Nah, bahasa Indonesia ini ada di kolom berapa dari tabel yang tadi kita blok gitu ya. Ini kita blok tadi ya. Di dalam pemilihan array tadi. Maka tinggal kita hitung bahasa Indonesia itu ada di kolom keberapa. Nama nih kolom pertama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka kita tinggal tulis 8. Kemudian kolom indeksnya, artinya kolom yang kita cari itu yang keberapa? Yang ke-8, yaitu bahasa Indonesia. Koma, kemudian ring lookup, tulis saja false di sini ya. False. Kemudian tutup kurung, enter. Selesai. Tinggal digeser. Acuannya harus tetap ini ya, nama siswa. Tapi kalau saya lebih menganjurkan acuannya nanti jika ada NISN, lebih baik menggunakan NISN-nya itu, dia NISN-nya itu. Karena kalau nama kadang ada yang salah tulis lah, apalah gitu ya. Tapi kalau nisan biasanya sih jarang salah tulis. Ya. Kalau di nama kadang ada yang Muhammad ditulis M, ditulis Moh, ditulis Muh, gitu ya. Itu akan berpengaruh nantinya. Oke, ini kasus yang pertama. VLOOKUP kasus pertama kita anggap sudah selesai kasus satunya. Ya, ini kita anggap kasus pertama sudah selesai. Kasus yang kedua, bagaimana jika data yang kita cari diminta oleh pimpinan berbentuk ada 2 tabel ya. Misalkan ini ada database pegawai. Kemudian ada data pegawai yang digaji atau mendapatkan bantuan misalkan. Kita buka dulu semuanya. Oke, kita tunggu. Enable editing. Ini juga kita enable editing. Ya. Oke. Kita putihkan dulu. Nah, misalkan ini database ya, terdiri dari banyak sekali. Ada Siap ID, ini Simpatika punya ya.
tag ID, NUPTK, nama, jenis kelamin, dan macam lah isinya ya. Ada banyak sekali isiannya. Ini contoh kasus yang lebih rumit gitu ya. Tapi sebenarnya ketika kemudian datanya tersendiri, kemudian ada pula data yang bersifat inilah data dari dari guru kita atau pegawai kita yang menerima bantuan misalkan. Yang menerima bantuan itu ada banyak juga, dari nomor PEK ID, NUPTK, nomor rekening dan seterusnya. Ada banyak data yang dicantumkan. Akan tetapi pimpinan kita mengharapkan atau orang yang memberikan kita tugas mengharapkan agar ada data berbentuk misalkan hanya nama pegawai, kemudian nick-nya, selain nick-nya tempat tugasnya. Iya. Di dalam database itu semuanya ada gitu ya. Ada nick, ada tempat tugas, ada di sini. Ini instansi ya. Instansi ini tempat tugas. Kemudian di data pegawai yang menerima bantuan itu di sini tidak ada nick, tidak ada tempat tugas. Dan nah ini yang agak rawan sedikit ya. Ada nama yang mirip banget gitu ya. Sama persis namanya. Tapi nanti memiliki kode yang berbeda, kode unik. Kalau di Simpatika itu ada PEK ID ya. Kalau di kita mungkin ada nick ya. Nah, kalau kita mencarinya menggunakan database itu akan ribet karena database ini jumlah gurunya ini sampai 10.800, jumlah pegawainya 10.862. Sedangkan yang menerima bantuan di sini ada berapa? 3.951. Ya. Dari 3.951 itu kita akan cari di 10.862 database ini. Kan membosankan, meminengkan, memusingkan, melelahkan, melebay gitu ya. Jadi tanpa menggunakan rumus kita akan sedikit kewalahan. Tapi kalau kita menguasai rumus dasar saja, tidak perlu cerdas-cerdas banget lah dalam Excel gitu ya. Kita cukup kuasai rumus-rumus dasar, insya Allah kita bisa menyelesaikannya dengan tepat waktu. Kita coba. Nah, kalau nama pegawai tadi ada yang unik gitu ya, ada yang kembar nama pegawai ini. Jadi kita tidak boleh menggunakan nama pegawai sebagai lookup value gitu ya. Maka ambillah yang tidak kembar biasanya. Nah, biasanya yang tidak kembar dalam Simpatika itu PEK ID ya. Nah, kita ambil data PEK ID di sini. Mana yang menerima bantuan? Ini ada nomornya ya, ada PEK ID-nya. Kita copy saja misalkan. Ini sengaja saya putihkan supaya tidak kelihatan data gurunya ya. Ini kita copy. Kemudian kita paste di sini. Nah, siapakah pemilik tag ID ini? Berapa nick-nya dan tempat tugasnya gitu ya. Di database ada tag ID ya, tapi kenapa tidak dipakai yang ini? Karena sekali lagi kita akan mencari data pegawai-pegawai yang mendapatkan bantuan, bukan mencari database gitu ya. Maka kita ambillah data dasar dari data unik pegawai yang mendapatkan bantuan. Ini kita contohkan pakai tag ID-nya kita ambil. Kalau seluruhnya tinggal di copy seluruhnya saja, gitu ya. Blok, copy, gitu ya. Dan seterusnya. Dipaste di sini, gitu ya. Ini kita contohkan saja 6 orang sajalah ya. Nah, kemudian untuk mencarinya ini kan sheet yang berbeda ya. Ini file ya. Kalau bahasa kita yang sederhana ya, file yang berbeda. Ini rekapannya, ini database-nya. Bos kita maunya di file yang berbeda misalnya. Ya sama saja sebenarnya langkahnya. Teman-teman tinggal di lookup, buka kurung, lookup value, tag ID-nya. Kita klik, kemudian tanda koma.
inilah dasar yang akan kita cari nantinya gitu ya. Di mana kita mencarinya? Tinggal dibuka filenya, database pegawai. Jangan klik dari siap ID ya, kliklah dari kode pertama yang kita cari, pack ID tadi. Kita klik di pack ID ini, kemudian sama kayak tadi ya, kita Ctrl Shift tanda panah kanan supaya terblok seluruhnya gitu ya, sampai seluruh data bila perlu. Kemudian kita blok ke bawah juga sampai sampai 10.862 pegawai tadi terblok ya. Kemudian kita ketik F4 ya. Di sini biasanya F4 ya. Ini sudah otomatis ya. Ulang. Sama dengan v lookup value-nya adalah ini, koma, kita cari datanya di database pegawai. Kita klik di pack ID, ingat ya. Ctrl Shift panah ke samping ya. Silahkan sampai manapun datanya. Kalau sudah, tinggal ke bawah lagi, Ctrl Shift ke bawah sampai terblok seluruhnya. Nah, kalau dia di sheet yang berbeda, di file yang berbeda, biasanya dia otomatis terblok ini ya, terkunci. Tanda dolar di sini buktinya. Kemudian kita klik tanda koma. Kolom index number. Kolomnya itu ada di nomor berapa yang kita cari. Yang pertama kita lihat apa yang kita butuhkan, nama pegawai. Maka kita cari di database, nama pegawai itu ada di kolom keberapa? Pack ID ini nomor 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dia di kolom kelima. Maka tinggal kita tulis 5, koma, false. Klik 2 kali, enter. Ketemu datanya. Pasti si Aang Hadinata, ini pack ID-nya adalah ini. Itu pasti. Begitu juga dengan nick dan tempat tugasnya. Ini tinggal kita tarik seperti tadi. Nah, awalnya NA, kenapa? Karena dia bergeser ini. Pack ID yang kita jadikan acuan untuk mencari itu ada di D7 gitu ya. Maka ini harus D7 juga. Enter. Aang Hadinata, kenapa? Karena masih kita nomor 5 nih namanya. Nomor 5 itu kan nama, kita lihat sekali lagi. Pack ID 1, 2, 3, 4, 5. Nama itu di kolom kelima. Kalau nick itu di kolom keempat. Maka kita tinggal ganti saja 5 ini menjadi 4. Oke. Nah, tempat tugas pun begitu gitu ya. Tempat tugasnya di mana nih gitu ya. Instansi itu ada di sini. Kalau nama tadi kolom kelima, ini ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Instansi itu ada di kolom ke-17. Maka di sini kita tinggal klik 17, tulis 17 ya. Enter. Salah. Oh, ini yang belum diubah, Yang kita cari lookup value-nya adalah tag ID ini, ada di kolom D ya. Ini kita ganti D dulu. MTS NW Puyung. Kita coba lihat. Oh, ini bukan Hadinata ini ya. Ini siapa ini? Anang Surya Hidayat ya. Pasti sekali lagi datanya akan benar dan kita tidak perlu ribet mencarinya gitu ya. Sudah langsung otomatis. Kalau sudah ketemu satu saja, kita tinggal blok saja. Kemudian klik 2 kali, maka otomatis muncul lokasi, nama pegawainya, nicknya, dan juga tempat tugasnya. Saya kira itu ya tutorial VLOOKUP untuk hari ini. Ini sangat bermanfaat untuk teman-teman guru maupun teman-teman administrator jika mencoba sering-sering menerapkannya dalam penyelesaian tugas-tugas. Sekali lagi, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ada manfaatnya. Dan sekali lagi sebelum saya akhiri, kalau mau dirapikan, dihias ya, itu silahkan diatur sendiri ya. Ini kolom ini mulainya dari mana, ini bebas ya. Boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini, terserah. Oke, teman-teman sendiri yang mengaturnya ya.
Nah, dicontoh saja lah ya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal hadi ila sabilir rasyad. Terima Kemenak ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.